Oke teman-teman, sebelum lanjut klik dulu ya like-nya, subscribe juga, lalu aktifkan loncengnya. Oke, makasih. Kita lanjut yuk. Oke teman-teman, kembali lagi ya bersama aku ya di channel aku. Pada kesempatan kali ini aku mau bagiin video tentang cara merakit mesin harum manis teman-teman, atau mesin harum manis ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk cara perakitan mesin harum manis, di sini aku menggunakan contoh mesin yang udah jadi ya teman-teman ya. Di sini aku coba bongkar supaya kalian tahu apa aja komponen yang dibutuhkan untuk membuat atau merakit mesin harum manis ini teman-teman ya. Jadi pertama-tama saya bongkar dulu bagian tungkunya teman-teman ya. Jadi mesin harum manis ini terbagi menjadi 4 sampai 5 bagian ya teman-teman ya. 5 komponennya itu ada rangka, ada tungku, ada as, ada dinamo, serta ada selang untuk pengapian ya teman-teman ya. Jadi itu tungku selesai aku lepas. Lalu yang kedua itu yang aku tunjuk itu adalah as ya teman-teman ya. Jadi as ini sebagai alat tumpuan untuk memutar untuk duduknya sebuah tungku ya teman-teman ya. Jadi as ini ukurannya 1 dim. Coba aku buka ya teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi as di bawah as itu langsung dinamo ya teman-teman ya. Jadi di sini aku nggak pakai fan belt atau puli. Jadi di sini aku langsung menggunakan as dinamo bertemu dengan as yang besar ini teman-teman ya. Jadi as dinamo besi bertemu dengan besi. Jadi aku nggak pakai gear ya teman-teman ya, nggak pakai puli atau gear. Jadi di sini simple banget. Kalian bisa coba lihat. Aku mau kasih contoh ke kalian. Aku buka dulu. Dan penjepitnya itu, pengaitnya itu ini yaitu kunci 14 ya teman-teman ya. Jadi umur 14 itu ukuran 14 sebagai pengunci ya. Aku buka ya teman-teman ya. Di sini ya itu teman-teman, aku kasih tahu sama kalian, ini adalah as ukuran 1 dim, lalu dilubangi tengah-tengah sesuai dengan ukuran asnya dinamo teman-teman ya. Jadi ini kalian kalau ingin merakit seperti ini, asnya dibawa aja ke tukang bubut, lalu minta dengan sesuai yang digambar ini ya teman-teman ya. Cukup simpel sekali. Jadi as ini langsung di bubut aja di tukang bubut, lubangnya sesuai dengan ukuran asnya dinamo ini teman-teman ya. Jadi tukang bubutnya nanti udah paham karena dia memang sudah ahlinya dalam melubangi soal besi-besi. Dia ahlinya yaitu tukang bubut. Kalian bawa tukang bubut. Nah, nanti kalau sudah selesai kalian pasang seperti ini aja teman-teman. Pasang seperti ini sampai dia los, sampai dia cukup. Lalu kita pukul aja. Kalau pukulnya pakai kayu ya teman-teman ya, jangan pakai benda yang keras, besi atau batu, karena bisa merusak drat ya. Ini mur baut ukuran 14 untuk pengunci sebuah as teman-teman ya. Coba dikencangi dulu, dikencangin. Oke, kalian bisa lihat teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali. Di sini aku coba kasih tahu sama kalian kalau mesin ini sangat mudah, tapi dayanya sangat kuat. Dia awet karena mesin yang aku gunakan atau komponen-komponen yang aku gunakan ini ada komponen-komponen yang aku pilih yang teruji. Aku bertahun-tahun menggunakan mesin ini, nggak rusak-rusak teman-teman ya. Dan produksinya satu hari minimal 1.500 satu mesin ya teman-teman ya. 1.500 cup, 1.500 gelas. Mesin ini sanggup untuk produksi 1.500 gelas dalam satu hari. Dan setiap hari mesin ini bisa oke digunakan, los karena di sisi lain aku menggunakan dinamo yang
yang bagus. Nanti aku kasih tahu spesifikasi dinamo apa yang aku pakai. Jadi ini ya teman-teman ya, ini adalah dinamo yang aku pakai, itu merek Shimizu teman-teman. Shimizu pompa air listrik otomatis model PS135E teman-teman. Shimizu pompa air listrik otomatis model PS135E. Kalian bisa beli di toko-toko pompa air terdekat, lalu kalian ambil aja dinamonya ya teman-teman ya. Atau kalau kalian pengen yang second, kalian juga bisa langsung ke toko dinamonya, dinamo servis dinamo second. Kali ini aku mau coba selangnya teman-teman ya. Jadi ini aku coba selangnya. Oke, selang pengapiannya jadi ya teman-teman ya. Aku mau jelasin di sini kalau selang untuk pengapian ini terbuat dari pipa kecil ya teman-teman ya. Pipa kecil, kalian lihat sini ukurannya, kalian kira-kira pipa kecil ini terbuat dari bahan kuningan teman-teman ya. Ini biasanya kalian bisa dapatkan di toko servis AC teman-teman ya. Ini adalah yang biasa digunakan para pelaku servis AC atau servis kulkas. Kalian bisa beli beberapa meter dari tukang AC, dia pasti punya. Ini namanya selang kuningan ya teman-teman ya. Aku juga nggak tahu nama aslinya apa, yang jelas ini terbuat dari kuningan ya. Ini sambungannya hanya aku menggunakan Alteco ya teman-teman ya. Alteco langsung sambung dengan regulator putar ya teman-teman ya, langsung masuk ke dalam tabung. Oke, jadi di sini pengapiannya teman-teman, kalian bisa lihat. Ini aku menggunakan cara-cara yang simpel, tapi bahan-bahannya juga bahan-bahan yang mudah ditemukan, tetapi awetnya bukan main teman-teman. Aku coba lagi teman-teman ya. Oke, lalu di tahapan terakhir aku coba pasang tungkunya teman-teman ya. Jadi kalian udah bisa ya teman-teman ya. Kalau soal rangka yang kotak itu untuk rumahnya, kalian bisa konsultasi langsung dengan tukang las, karena sangat mudah sekali. Jadi aku nggak ngasih tahu soal rangkanya teman-teman ya, karena rangkanya nggak perlu ilmu khusus, nggak perlu trik khusus, karena dia hanya butuh satu kotak gitu aja teman-teman, sekitar 40 cm kali 4 ya teman-teman ya, sisinya sama 40 sentian teman-teman, sesuai selera ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan loyangnya atau tandangnya nanti teman-teman ya. Oke, kita eratkan saja tungkunya. Aku menggunakan kunci T ukuran 17 ya teman-teman ya. Kunci T17. Penahannya apa aja, kita harus tahan bawahnya. Oke, setelah selesai, di sini aku coba memasang dulu teman-teman. Jadi aku pasang untuk dudukannya sebuah loyang ya. Jadi loyangnya nggak langsung duduk di rangka besi teman-teman. Jadi loyangnya duduk di rangka kayu. Supaya apa? Supaya dia tidak getar ketika dinyalakan. Begitu. Kalau tanpa kayu pasti dia getar karena langsung bersentuhan dengan besi. Jadi kita kasih besi, kita kasih dudukan kayu yang agak lebih tinggi. Oke teman-teman. Lalu sekarang aku mau coba puterin ini. Oke, kalian bisa lihat ya, oke banget ya putarannya, nggak kalah dengan mesin arum manis yang pakai gear teman-teman. Jadi ini langsung aja, jadi as 1 dim bertemu dengan as dinamo, langsung dikunci gitu aja, selesai ya teman-teman ya. Ini simple banget, kalian bisa lihat. Jadi ini arum manis aku ini bisa produksi minimal 1500 cup per hari. Jadi maksimal 2000 lebih juga bisa teman-teman. Kalian bisa cek di video aku yang udah
video aku sebelumnya, aku menggunakan mesin ini dengan produksi beribu-ribu. Kalian juga bisa cek di deskripsi jika kalian sulit menemukan videonya, aku kasih linknya di bawah. Nanti kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Kalian butuh apa, kalian bisa lihat di video aku. Semoga membantu teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ada salah-salah kata aku mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.